Nah, menentukan inverse matrix ya, beberapa cara di antara dengan operasi baris elementer. Ya. Nah, jadi misalkan matriks yang akan kita cari inverse-nya adalah yang ini. Nah, jadi maksudnya matriks yang akan dicari inverse ini A sama dengan ya 1, 2, 3, kemudian 2, 5, 3 ya. Kemudian 1, 0, 8. Nah, ini matriks A-nya ya. Ini akan kita cari matriks inverse-nya ya. Pertama kita perluas dulu ya, kita perbesar dulu matriksnya dengan menambahkan matriks identitas ya. Di sebelah kanan matriks tadi, ini kan matriks A ya, kemudian kita perluas ya, kita perbesar ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan melakukan operasi baris elementer ya, seperti yang di pertemuan pertama, sedemikian rupa sehingga kalau saya anggap matriks besar ini menjadi dua partisi ya, tadinya partisi yang kanan itu matriks identitas dengan baris elementer, kita buat sekarang partisi yang kiri yang sebagai matriks identitas. Oke, dengan cara apa ya? Kemarin ya, dengan cara menggunakan operasi baris elementer ya, Gauss dan kemarin ya. Oke, pertama kita ambil dulu satu baris ya, baris yang akan kita gunakan ya sebagai tumpuan untuk melakukan eliminasi entry-entry baris yang lain ya. Di sini kebetulan nilainya sudah 1 baris yang pertama. Kalau belum 1 bagaimana ya, kita kalikan dengan pecahan sehingga dia mendapatkan nilai 1 ya. Kemudian baris yang pertama ini kita gunakan untuk membuat ya entry ini 0 ya. Nah, kemudian entry-entry lain bagaimana? Nah, entry lain mengikuti operasinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan mendapatkan nilai ini sama dengan baris yang kedua ya, baris yang kedua ditambah baris yang pertama dikalikan min 2 ya, jadi 2 ditambah min 2 0 ya, kemudian ini 5 berarti ditambah min 4 sama dengan 1 dan seterusnya ya, kemudian 3 ditambah min 6 nah, sama dengan min 3 dan seterusnya ya, seperti kemarin ya semua ya. Jadi pada bagian partisi sebelah kanan juga terkena operasi yang sama ya, terkena operasi yang sama. Jadi kalau saya tuliskan aja yang ini ya, ini adalah hasil dari 2, 5, 3, ini saya tuliskan partisinya 0, 1, 0 yang saya tambahkan dengan ya baris yang pertama yang dikalikan dengan min 2 ya, dikalikan 1, 2, 3, 1, 0, 0. Nah, demikian ya. Nah, ini akan sama dengan ya, seperti di sini min 2, kemudian min 4, min 6, min 6, min 2, 0, 0. Nah, kemudian saya tambahkan ya. 2 Oke. 2 ditambah min 2 ya. Oke, hasilnya 0. Ini ya. Kemudian 5 ditambah min 4 hasilnya 1 ya. Kemudian 3 ditambah min 6 hasilnya min 3 ya. Kemudian 0 ya, 0 ditambah min 2 hasilnya min 2 nah, dan seterusnya ya. Kemudian kalau sudah kita gunakan juga untuk membuat 0 ya pada entry yang baris ketiga kolom pertama ya. Jadi pada baris ketiga yang kolom pertama ini kita buat 0 juga dengan cara yang sama ya. Oke. Kalau sudah, kemudian yang kalau baris pertama tadi jadi tumpuan, sekarang menjadi baris yang kedua menjadi tumpuan ya. Baris kedua menjadi tumpuan. Nah, ini kebetulan juga sudah 1 ya, tidak usah kita ubah. Nah,
baris yang kedua ini kemudian ya, yang inilah yang akan digunakan untuk membuat entry ya dari yang di atas angka 1 ini maupun di bawah angka 1 ini menjadi 0. Oke, demikian seterusnya ya. Oke. Ya. Nah, demikian seterusnya ya. Kemudian ini sudah 0, kemudian ya. Ini sekarang yang kita buat baris tumpuan itu ini ya. Yang ini tadi seharusnya ini langsung di-nolkan ya, ini langsung di-nolkan juga sehingga diperoleh yang ini ya. Yang ini. Boleh ini dulu, tapi boleh juga yang ini dulu, enggak masalah ya. Sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga kita dapatkan jadi matriks yang diperpisah tadi, partisi sebelah kirinya itu berupa matriks identitas. Maka partisi yang sebelah kanan inilah yang disebut dengan inverse dari matriks A. Ya. Jadi inverse dari matriksnya adalah ini. Nah, nanti boleh dicoba ya. A dikalikan A inverse akan sama dengan matriks identitas. Oke, itu salah satu cara mencari inverse ya. Kemudian untuk macam-macam matriks ya yang perlu dikenali, yang pertama adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks di mana yang hanya punya nilai selain 0 itu adalah entry-entry yang berada pada diagonal utama. Ya, oke. Berarti harus bujur sangkal ya ini ya. Oke. Kemudian, nah untuk inverse matriks diagonal ya, ini mudah mencarinya ya. Jadi tinggal entry-entry pada diagonal utama itu dicari 1 per entry tadi ya. Oke. Ini yang di bawah ini perkalian yang melibatkan matriks diagonal. Nah ini untuk mempermudah saja ya. Jadi untuk mempermudah, mempercepat saja kalau kalian mengalihkan satu matriks dengan matriks diagonal itu hasilnya seperti apa. Nah seperti ini ya. Atau harus pakainya enggak, kalian mau perkalikan dengan cara yang tadi ya enggak masalah juga ya. Kemudian matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu ada 2. Pertama ada matriks segitiga bawah, lower ya, kemudian matriks segitiga atas atau upper ya. Nah, matriks segitiga bawah itu matriks bujur sangka di mana semua entry di atas diagonal utama adalah 0. Ini keliru ya. Oke, maaf. Jadi matriks segitiga bawah ya. Ini kok salah ya. Nulisnya keliru ya, ini salah ya. Matriks segitiga bawah itu ini, oh betul, yang disebut adalah 0, maaf ya, betul. Jadi matriks bujur sangka di mana semua entry di atas diagonal utama adalah 0 ya. Jadi diagonal utama tuh ini ya. Nah, yang di bawah ini tidak masalah ya, ada 0 ada 1 tidak masalah, yang penting yang di atasnya itu 0 semua. Gitu ya. Kemudian kalau matriks segitiga atas ya berarti yang ada angkanya ya hanya yang di atas diagonal utama atau yang di bawah diagonal utama itu 0 gitu ya. Kemudian beberapa teorema bisa dibaca di sini ya. Transpos matriks segitiga bawah adalah segitiga atas dan sebaliknya ya. Kemudian hasil kali matriks segitiga bawah adalah segitiga bawah dan hasil kali segitiga atas adalah segitiga atas ya. Jadi kalau matriks apapun itu saya kalikan dengan matriks segitiga bawah, saya akan mendapatkan hasil matriks segitiga bawah, demikian dan seterusnya ya. Kemudian suatu matriks segitiga dapat dibalik jika dan hanya jika entry-entry diagonalnya semua bukan 0. Ya, jadi kalau yang ini tidak 0 ya. Kalau 0 berarti tidak bisa dibalik. Inverse matriks segitiga bawah dapat dibalik. Yang dapat dibalik adalah segitiga bawah. Inverse dari matriks segitiga atas yang dapat dibalik adalah matriks segitiga atas. Nah, ini nanti perlu dibuktikan ya. Nah, kemudian yang disebut dengan matriks simetris ya.
suatu matriks bujur-sangkar A dikatakan simetris jika A sama dengan A kali T. Jika A dan B matriks simetris dengan ukuran yang sama, ini keliru ya. A sama dengan keliru ya. Ini harusnya A transpos ya. Oke. Jika A adalah sama dengan A transpos ya. Jadi kalau saya transposkan matriks tadi, maka sama ya, hasilnya sama. Atau kalau dilihat ya seperti ini ya. Jadi jika kita ambil satu diagonal utama, maka yang berseberangan dengan diagonal utama dengan posisi seperti ini itu nilainya sama. Ya. Ini keliru ya. Ini harusnya A transpos ya. Kemudian jika A dan B matriks simetris dengan ukuran yang sama, ya, dan jika K skalar, maka A transpos simetris, ya. Kemudian A ditambah B dan A dikurang B itu juga sama-sama simetris, ya. Kemudian K dikalikan A simetris. Nah, jadi ini mungkin kalau mau lebih lebih paham ya dicoba ya, dicoba dengan angka. Jika A adalah matriks simetris invertible, maka inversnya adalah matriks simetris. Ya. Kemudian jika A adalah matriks invertible, ya, maka A dikalikan A transpos dan A transpos dikalikan A juga invertible. Juga bisa dicari inversnya. Oke, saya pikir mungkin itu dulu ya untuk pengantar untuk transformasi matriks konfilinear itu mungkin minggu depan saja ya. Untuk hari ini sampai di sini, adakah yang mau ditanya?